kita mencatat bahwa pada tahun 1527-28 Demak mengekspansi kerajaan Majapahit terakhir yang diperintah oleh Patih Udara yang pusat pemerintahannya di Kediri, di Daha. Ya. Jadi pada tahun 1527-28 Islamisasi Demak sudah masuk ke Kediri. Ini di era Trenggono. Trenggono sendiri yang memimpin ekspansi itu. Nah, ada kemungkinan Islamisasi tidak hanya berhenti di Kediri tahun 1527-28, mengalir lagi ke selatan. Lewat apa? Brantas. Ya. Sampailah di Sentoro Gedong. Situs Astana Gedong di Desa Sukodono, Kecamatan Karangrejo, Tulungagung, diduga makam Islam tertua di Tulungagung. Ini semua dari hasil kajian atas situs Astana Gedong yang terletak di Komplek Pemakaman Umum Desa Sukodono. Kajian itu diprakarsai pemerintah Desa Sukodono. Acara yang dilaksanakan pada Kamis 19 bulan 11 2020 di Balai Desa setempat dengan mengundang sejumlah pihak mulai dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, perwakilan Museum BBJB Trowulan, pecinta budaya, mendatangkan narasumber akademis sekaligus arkeolog dan sejarawan asli Tulungagung yang kini berdomisili di Malang, yaitu Muhammad Dwi Cahyono. Kepala Desa Sukodono, Muya Saro, memberi penjelasan. Dengan mengetahui dan mengkaji situs Astana Gedong, pihaknya berharap bisa mengembangkan situs dan menjadikan situs tersebut sebagai daya tarik wisata agar semakin banyak pelancong bisa berkunjung ke desanya. Astana Gedong sendiri merupakan komplek pemakaman yang saat ini ada di dalam komplek pemakaman umum desa setempat. Situs ini mulai ramai didatangi peziarah dari berbagai daerah termasuk dari luar kota. Dalam pemaparan Muhammad Dwi Cahyono mengatakan, Desa Sukodono baru dikenal publik pada tahun 1970-an. Jauh sebelum wilayah ini lebih dikenal dengan sebutan Desa Gondang Lor untuk membedakan wilayah Kecamatan Gondang yang ada di bagian barat Kabupaten Tulungagung. Astana Gedong sendiri yaitu situs lintas massa. Di hadapan peserta kegiatan ini, Dwi Cahyono tak ragu-ragu menyebut situs Astana Gedong di Desa Sukodono sebagai situs lintas massa. Hal ini bisa dilihat dari temuan pertanda lintas massa di lokasi tersebut. Mulai dari patung arca Buddha Aksopnya yang kini disimpan di Museum Wajakensis. Kemudian masa pertumbuhan Islam yang ditandai dengan adanya makam yang memiliki angka tahun 1548. Lalu masa berkembangnya Islam yang ditandai dengan posisi makam yang membujur dari utara ke selatan. Ini kita dari Prodi HMJ Sejarah Peradaban Islam sedang mengadakan yang namanya lawatan sejarah. Salah satu agenda tahunan dan agenda wajib untuk mahasiswa sejarah yang ada di di prodi kami. Kurang lebih seperti itu. Maksud dan tujuan kami mengadakan lawatan sejarah ini yaitu dengan maksud agar kita itu bisa kembali memurojaah sejarah yang selama ini terkubur dari media. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita mencoba untuk mengkaji kembali, menggali kembali kuburan sejarah yang sudah lama ditelan oleh zaman. Kurang lebih seperti itu, dengan cara yaitu mendatangi salah satu situs atau prasasti atau peninggalan yang telah ditinggalkan oleh para leluhur. Kurang lebih seperti itu. Kunjungan kami dari Prodi SPI itu yang pertama tadi ada di Tawangsari, dari Kedaton Tawangsari. Yang kedua tadi
kita langsung menuju ke Astana Gedongnya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Mas. Siap, sama-sama. Kan itu masa lalu dah. Ini jejak masa lalu ya. Jangan kemudian terus diberangus gitu ya. Ya biar saja tanda itu memang perlu supaya mata rantai sejarah itu tidak terputus. Kalau kita lihat bandingkan dengan arca-arca dari era Singasari, baik itu yang berupa Aksobia, atau ada arca atau Mahaksobia, atau ada arca-arca Buddha penting lainnya dari masa Singasari yaitu Amogapasya, termasuk pendarmaan dari Wisnuwardana itu di Candi Jajagu, dan di Candi Jajagu itu Wisnuwardana didarmakan sebagai didarmakan dengan diwujud di dalam bentuk arca perwujudan yang berupa Amogapasya, dan Amogapasya pula lah yang dihadiahkan, arca Amogapasya yang dihadiahkan oleh Kertanegara kepada Mauli Warmadewa ketika ekspedisi Pamalayu dan seterusnya. Jadi dengan demikian Bapak Ibu dan saudara sekalian, ada kemungkinan kalau kita lihat bahasa yang digunakan Sanskerta ini juga jarang ya. Kemudian ini Buddhis, arcanya Aksobia. Ada kemungkinan situs ya. Ada kemungkinan situs Gondang Lor. Situs Astana Gedong itu adalah situs yang berasal dari masa Singasari. Ya. Yang menarik perhatian kita Bapak Ibu, tidak berapa lama yang lalu di Sukorejo, tepatnya di Pandean, ditemukan reruntuhan candi. Dan di reruntuhan candi itu ada ambang pintu bagian atas, ada kronogramnya. Kronogramnya masa Singasari, kalau tidak salah 1177 kalau nggak salah. Itu jatuhnya 1255. 1255 itu adalah tahun di mana Prasasti Mula Malurung dituliskan. Dan Prasasti Mula Malurung juga menyebut tentang Kalangbrat, nama kuno untuk apa yang kemudian disebut dengan Kalangbret. Karena itu kalau Kalangbret itu namanya berasal dari legenda Adipati Kalang yang disebut-sebut itu tidak, gitu ya. Jadi jauh sebelum itu nama itu sudah dikenal di dalam Prasasti 1255 bernama Kalangbrat, Kalang Merah, Kalang Obong. Itu adalah wilayahnya orang Kalang, Wong Kalang. Wong Kalang itu adalah masyarakat yang tinggal di tepian hutan. Hutannya di mana? Lereng Wilis, ya. Nah, jadi masyarakat di tepian hutan termasuk Kalangbret dan sekitarnya itu adalah masyarakat yang dihuni oleh area yang dihuni oleh Wong Kalang. Dan di situ ada satu bangunan suci candi yang candinya itu juga disebut-sebut di KKW Nagara Kertagama yang kemarin lagi rame karena ada arca kepala kala yang ditemukan itu, yang sebenarnya itu juga sudah lama. Bahkan 2 di antaranya kepala kala itu sudah lama nongkrong di museumnya Pak Haryadi. Itu yang dari Kalangbret. Nah, jadi Bapak, ini ya. Jadi dengan demikian ini memberikan gambaran kepada kita bahwa daerah lereng timur Gunung Wilis, di seberang barat aliran Kali Ngrowo ini merupakan daerah yang banyak mendapat pengaruh dari Singasari. Mulai dari atas, mulai dari penampian. Karena penampian ada prasasti yang dikeluarkan oleh Kertanegara ketika Kertanegara menjadi Yuva Raja, Raja Muda di Kediri, ya, di Daha, ketika masa pemerintahan Wisnuwardana. Kemudian ada Candi Kalangbret, ya, Kalangbrat yang disebut-sebut baik dalam Prasasti Mula Malurung atau Nagara Kertagama. Ada temuan yang ada di sini, ya, yang ada di Astana Gedong, yang kemungkinan juga berasal dari masa Singasari, dari era Wisnuwardana, ya. Kemudian juga ada kronogram yang kemarin diketemukan di Pandean Sukorejo, juga masa Singasari. Nah, yang menarik perhatian kita Bapak Ibu dan saudara sekalian, kesejarahan Astana Gedong itu tidak hanya berhenti pada masa Singasari, tapi berlanjut sampai dengan memasuki masa Majapahit. Bahkan sebelum masa Singasari, daerah Karangrejo dan sekitarnya itu sudah merupakan daerah yang penting, merupakan daerah peradaban. Karena kita juga mendapatkan prasasti yang dipahatkan di sandaran Arca Ganesha, yaitu dari masa Kadiri, yaitu yang disebut dengan prasasti Karangrejo. Nah, jadi pada masa Kadiri tempat ini menjadi tempat yang sudah menjadi tempat yang penting, kemudian berlanjut pada masa Singasari, Majapahit, dan pada masa awal perkembangan Islam, terutama dengan didapatinya nisan dengan angka tahun 1548
1548 itu sedikit setelah meninggalnya Sultan Trenggono, karena Trenggono itu meninggal 1546. Tapi Demak belum lahir. Itu adalah masa kekosongan, ya, masa interregnum, masa gonjang-ganjing di Demak. Nah, makam yang kita dapatkan di Sentoro Gedong itu di fase interregnum ini. Ada kemungkinan tokoh yang meninggal itu, yang dimakamkan pada tahun 1548 itu adalah tokoh yang pernah hidup di era pemerintahan Sultan Trenggono. Pertanyaannya, bagaimana tokoh yang memeluk agama Islam ini kemudian meninggal dan dimakamkan di Sentoro Gedong? Ini sangat mungkin Islamisasi di Tulungagung ini terkait dengan ekspansi Demak, Islamisasi yang dilakukan oleh Demak ketika masa pemerintahan Trenggono. Kita mencatat bahwa pada tahun 27-28 Demak mengekspansi kerajaan Majapahit terakhir yang diperintah oleh Pate Udara, yang pusat pemerintahannya di Kediri, di Daha. Ya. Jadi pada tahun 1527-28 Islamisasi Demak sudah masuk ke Kediri. Ini di era Trenggono. Trenggono sendiri yang memimpin ekspansi itu. Nah, ada kemungkinan Islamisasi tidak hanya berhenti di Kediri tahun 1527-28, mengalir lagi ke selatan. Lewat apa? Brantas. Ya. Sampailah di Sentoro Gedong. Oleh karena itu sangat mungkin bahwa Islamisasi di Sentoro Gedong, Gondang Lor, Astono Gedong, ya, Astono Gedong atau Gondang Lor itu adalah Islamisasi Demak, bukan Islamisasi Ampel, bukan Islamisasi Giri, bukan Islamisasi Bonang, Tuban, tapi Islamisasi Demak. Ini yang menarik perhatian kita.